Angin malam merobek ketenangan, menebar dingin yang menusuk tulang. Pesta pernikahan berlangsung di tengah kebisingan yang tiba-tiba terhenti, seperti waktu yang membeku. Tangan kecilku menggenggam erat bajuku, bergetar. Aku memandang anakku, yang berdiri terpisah dari kami, matanya penuh keraguan. Tak ada yang mengatakan apapun, tetapi seluruh ruangan terasa mengawasi kami. Lalu, suara keras mengiris kesunyian. Keluar! Perintah itu datang tanpa ampun, diucapkan oleh orang yang selama ini kukira akan melindungi kami. Aku terpaku, otakku berputar cepat mencoba memahami. Itu bukan salah anakku. Kebohongan itu menjeratnya, dan kami terjebak dalam permainan yang jauh lebih berbahaya daripada sekedar pesta pernikahan. Saat itu, aku tahu, kami tidak hanya kehilangan anak, tapi juga bagian dari diri kami yang lebih dalam. Pernahkah kamu merasakan firasat seburuk ini? Pesta pernikahan itu berlangsung dengan sempurna. Semua orang tersenyum, bertepuk tangan, menyambut setiap detik kebahagiaan yang mengalir. Tetapi ada yang berbeda. Di balik keramaian, aku merasakannya, sesuatu yang tidak pada tempatnya, seperti bayangan yang tak pernah tampak dengan jelas, tetapi cukup untuk membuat hati berdebar. Aku menatap anakku, yang duduk di ujung meja, wajahnya lebih tenang dari yang seharusnya, terlalu tenang, bahkan. Seharusnya dia bahagia, harusnya. Kenapa dia justru tampak terpisah, berada di luar kegembiraan ini? Suara gelak tawa tamu-tamu yang melingkari meja memudar, tenggelam dalam riuhnya detak jantungku. Ada sesuatu yang tak ku mengerti. Mungkin itu hanya aku. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri. Hari ini adalah hari pernikahan adikku. Hari yang harusnya sempurna. Tapi pandanganku kembali tertuju pada anakku. Dia menunduk, tak berbicara, seperti ada yang dia sembunyikan. Saat aku mengalihkan perhatian ke sekeliling, salah satu sepupu yang biasanya ceria, sekarang berdiri di dekat pintu, mengawasi kami dengan tatapan penuh waspada. Aku menahan napas. Apakah aku mulai terlalu paranoid? Semuanya terlihat baik-baik saja, keluarga besar berkumpul, makanan melimpah, musik mengalun merdu. Tapi mengapa aku merasa seperti ada yang memonitor setiap gerak-gerikku? Lalu ada suara langkah kaki mendekat, pelan, hampir tidak terdengar. Aku menoleh. Itu adalah kakak iparku, wajahnya menyimpan ketegangan yang tak biasa. Aku rasa ini sudah cukup, katanya pelan, tanpa melihat mataku. Suaranya nyaris hilang dalam keramaian. Sudah cukup apa? Jawabku, walaupun dalam hati aku sudah mulai merasakan ada yang salah. Ia menatap ke arah anakku, yang kini tampak semakin terasing dari kami, menolehkan wajahnya sedikit, seolah mendengar percakapan kami. Ayo, bawa dia pergi. Aku terdiam. Tak ada yang menjelaskan, tak ada kata-kata lebih lanjut. Anak itu belum melakukan apa-apa. Setidaknya, tidak yang aku ketahui, pesta itu mulai terasa jauh. Suara gelak tawa semakin kabur, lampu-lampu yang semula hangat kini terasa jauh lebih dingin. Ada sesuatu yang mencuat di permukaan, menuntut perhatian, tapi aku tak bisa memahaminya. Semua menjadi kabur. Perasaan cemas itu semakin kuat. Aku ingin bertanya, tetapi setiap kali mencoba berbicara, kata-kata terasa berat di mulut. Aku menoleh lagi ke anakku. Matanya yang tadinya cerah kini tampak kosong. Apa yang sedang dia sembunyikan? Apa yang dia tahu? Saat aku hendak mendekat, seorang kerabat jauh melintas, menyentuh lengan anakku, memberi isyarat agar dia ikut. Aku merasa sesat. Sudah cukup, jangan buat masalah di sini, kata kerabat itu dengan suara rendah namun penuh penekanan. Itu bukan lagi tentang pesta. Itu bukan lagi tentang kebahagiaan. Kepala komputer. Aku tidak bisa menangkap seluruh gambaran ini. Ada perasaan aneh yang menggelayuti, seperti menunggu sesuatu yang tak kunjung datang, tetapi begitu dekat untuk menyeret kami semua ke dalamnya. Dan saat itulah dia berbicara. Anak itu, dengan suara lemah namun penuh kecemasan, berkata, "Mama, aku tidak tahu kenapa mereka bilang itu. Aku tidak melakukan apa-apa." Namun, sebelum aku bisa merespons, sebuah suara keras menggelegar, mengguncang seluruh ruangan. Semua mata tertuju pada kami. Sepupu yang tadi berdiri di pintu kini maju, wajahnya terangkat, nada suaranya tajam.
Jia Berbong. Semua terdiam. Ada sebuah ketegangan dalam udara, seperti listrik yang siap menyambar. Anak itu terdiam, wajahnya kini lebih pucat dari sebelumnya. Matanya berkaca-kaca, namun tidak ada yang bisa kukatakan untuk membela. Berbohong tentang apa? Aku berusaha bertanya, tetapi suaraku hampir tenggelam oleh suara kebingungannya. Setiap kata yang keluar terdengar seperti mimpi buruk yang baru dimulai. Anakku diam, tidak bisa menjawab. Semua orang mulai mendekat, seolah menunggu penjelasan lebih lanjut. Ada desas-desus, bisik-bisik, wajah-wajah bingung yang mulai berubah menjadi wajah-wajah penuh kecurigaan. Mungkin aku yang salah. Mungkin aku yang tidak melihat dengan jelas. Namun ada satu hal yang pasti, kehidupan kami tidak akan pernah sama setelah malam ini. Tiba-tiba, sebuah suara melengking memecah kesunyian yang menyesakkan. Keluarkan dia. Aku terkejut, hampir tidak percaya apa yang baru saja didengar. Itu adalah perintah yang tak bisa ditarik kembali. Mengusir anakku, yang belum sempat menjelaskan apapun, hanya karena sebuah kebohongan yang tak pernah ada buktinya. Semua ini mulai terasa seperti sebuah jebakan. Tapi apa yang harus kulakukan? Apakah aku bisa menahan ini? Pernahkah kamu merasakan firasat seburuk ini? Hati aku masih berdegup kencang, terperangkap dalam gelombang kebingungan yang datang begitu cepat, begitu keras. Di luar, lampu-lampu pesta yang bersinar terang kini tampak jauh, tertutup oleh bayangan. Suara langkah kaki, percakapan yang terdengar dari jauh, semuanya tampak tumpul. Aku berdiri di sudut ruangan, mencoba meresapi apa yang baru saja terjadi. Teriakan itu masih menggema dalam pikiranku. Jia Berbong. Kalimat itu terus berputar, menghantui. Siapa yang memulai semuanya? Siapa yang memberi tuduhan itu? Anakku, yang tadi sempat menunduk dalam kebingungannya, kini tampak lebih terasing dari sebelumnya. Dia berdiri di belakangku, matanya kosong. Tidak ada kata-kata yang keluar dari bibirnya. Dia hanya menatap ke lantai, seperti tak mampu menghadapiku, atau mungkin merasa tak ada yang bisa dijelaskan. Aku merasa berat, seperti beban yang terlalu besar untuk dipikul sendiri. Semua orang mulai mengalihkan pandangan ke arah kami, wajah-wajah yang dulu penuh kehangatan kini berubah menjadi dingin, menatap penuh kecurigaan. Mungkin mereka tidak mengerti apa yang terjadi, tapi mereka pasti merasa ada sesuatu yang salah. Aku bisa merasakannya. Ada jarak di antara kami, jarak yang dulu tak pernah ada. Tangan kiriku mulai menggigil. Aku mencoba berbicara, mencari kata-kata untuk membela, untuk menjelaskan. Tapi lidahku terasa kaku, beku. Ada keheningan yang tebal, seperti udara yang begitu padat sehingga sulit untuk bernapas. Suara-suara sekitar perlahan menghilang, digantikan oleh suara detak jantungku sendiri yang semakin cepat. Aku menoleh ke suamiku, berharap mencari kenyamanan, atau setidaknya penjelasan yang bisa membuat semuanya masuk akal. Wajahnya terbenam dalam bayangan, seolah dia terjebak dalam pikiran yang jauh lebih gelap daripada yang bisa aku bayangkan. Aku mendekat. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanyaku, suaraku bergetar meski aku berusaha untuk tetap tenang. Dia tidak menjawab. Mata kami bertemu, namun tidak ada kata yang keluar. Ada ketegangan yang tidak bisa disembunyikan. Aku melihat bagaimana dia mengalihkan pandangannya sejenak, sebelum akhirnya menghela napas panjang. Aku tidak tahu. Jadi kamu juga? Aku hampir tidak bisa mengatakannya. Ternyata, aku juga sedang berada dalam kebingungannya. Di seberang ruangan, anakku berdiri semakin jauh dari kami, seolah mencoba melarikan diri. Aku ingin menghampirinya, ingin meraih tangannya, tapi langkahku terasa terhenti. Ada sesuatu di matanya, sebuah penyesalan atau mungkin rasa takut yang tak bisa dia ungkapkan. Semakin lama aku memperhatikannya, semakin aku merasa bahwa sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, lebih gelap dari sekadar tuduhan kecil. Lampu-lampu pesta yang tadi menyinari wajah-wajah ceria kini seolah berubah menjadi sorotan yang menekan. Suara musik yang semula riang kini terdengar semakin jauh, seperti datang dari dunia yang berbeda. Hanya keheningan yang ada di antara kami. Tak ada kata-kata yang bisa meredakan ketegangan ini. Aku menatap suamiku lagi, lebih tajam kali ini, mencoba mencari jawaban dalam wajahnya yang tertutup. Ada apa denganmu?
Kenapa kamu tidak memberitahuku apapun? Kenapa kamu diam saja? Suaraku naik, tak terhindarkan. Ada kebingungannya, ada ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Suamiku hanya menggelengkan kepala perlahan, ekspresinya kosong. Aku tidak tahu, sayang. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Detik demi detik berlalu, dan aku semakin terperangkap dalam lingkaran kebingungan ini. Semua yang aku percayai, semua yang aku anggap benar, kini dipertanyakan. Aku merasa terisolasi, seperti terlempar dari dunia yang aku kenal. Rasa cemas itu menjalar, semakin dalam, semakin gelap. Aku berusaha mencari jawaban di setiap wajah yang hadir di ruangan ini, tapi semua mata itu tampak kosong. Mereka tidak bisa atau tidak mau menjelaskan apa yang sedang terjadi. Aku mulai merasakan bagaimana suasana pesta yang penuh keceriaan itu berubah menjadi kuburan yang dingin. Setiap tatapan, setiap langkah, terasa seperti ancaman. Wajah-wajah yang dulu aku kenal, sekarang seolah menatapku dengan kecurigaan, dengan ketidakpercayaan. Apakah mereka juga berpikir anakku benar-benar berbohong? Apakah mereka semua tahu sesuatu yang aku tidak tahu? Anakku semakin menjauh. Aku bisa melihat punggungnya yang kecil, begitu rapuh, seolah dunia ini terlalu berat untuknya. Aku melangkah mendekat, tapi tak ada yang bisa kulakukan. Saat itu, suara dari luar ruangan terdengar. Terdengar desisan telepon, suara seseorang berbicara. Aku berhenti sejenak, tak yakin harus berbuat apa. Kemudian, ponselku berdering. Aku mengangkatnya dengan tangan yang gemetar, mendengarkan suara yang datang dari ujung telepon. Suara itu berbeda, tidak ada kehangatan atau kebahagiaan dalam nada bicaranya. Ada yang perlu kamu tahu, kata suara itu, terdengar sangat serius. Seseorang di keluargamu telah menyebarkan kebohongan tentang anakmu. Semua ini lebih buruk daripada yang kamu kira. Aku terdiam. Nefasku tersesat. Suara itu berhenti sejenak, memberi kesempatan bagi kata-katanya untuk menyusup dalam pikiranku. Jangan percaya apa yang kamu lihat di sini, lanjutnya, sebelum telepon itu mati mendadak. Aku tidak tahu apa yang baru saja kudengar. Semua ini terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Ada seseorang dalam keluarga ini yang merencanakan semuanya, memutarbalikkan kenyataan, menebarkan kebohongan yang menghancurkan. Dan aku baru mulai mengerti, ini jauh lebih rumit dan berbahaya daripada yang aku bayangkan. Aku menatap anakku yang kini berada jauh di sudut ruangan, wajahnya semakin terluka. Sesuatu yang buruk akan terjadi, dan aku tak tahu apakah aku bisa mencegahnya. Aku menggenggam telepon di tanganku, gemetar. Dengan petunjuk pertama di tangan, aku tahu satu hal pasti, aku harus segera menemukan siapa yang memulai semua ini, sebelum semuanya terlambat. Aku berdiri di depan pintu itu, tanganku genggam erat gagangnya. Ada sesuatu di balik pintu ini, sesuatu yang sudah lama aku coba hindari. Tapi sekarang, tidak ada lagi tempat untuk lari. Semua petunjuk itu sudah mengarah ke sini. Aku menghela napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian untuk membuka pintu itu dan menghadapi kenyataan yang aku tak ingin percayai. Suara ruangan yang kosong mengisi kesunyian sejenak. Tanganku menyentuh gagang pintu, dan suara berderit halus terdengar saat aku membukanya perlahan. Di dalam, ada dia, kakak iparku. Wajahnya tampak tenang, namun ada sesuatu yang salah. Matanya, yang biasanya penuh kehangatan, kini memancarkan ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Ada apa? Tanyaku, mencoba berbicara dengan nada seimbang, meski hatiku berdebar hebat. Dia tidak langsung menjawab. Hanya ada keheningan yang memanjang, terasa seperti waktu melambat. Kemudian, akhirnya dia berbicara, suaranya datar. Apa yang kamu cari? Aku mengangkat alisku, tak mengerti dengan jawabannya. Apa yang kamu sembunyikan? Ada yang tak beres. Dia tidak menjawab, hanya menatapku lebih dalam, seolah mencoba mengukur apa yang aku tahu. Jangan terlalu mendalami ini, katanya dengan nada yang cukup berat. Kamu tidak akan suka apa yang kamu temui. Suasana di antara kami berubah. Aku bisa merasakan tekanan itu semakin besar. Setiap kata yang keluar darinya membuatku merasa semakin terperangkap dalam jebakan ini. Semua bukti yang aku kumpulkan mulai mengarah ke satu titik.
Dan dia, kakak iparku, tampaknya tahu lebih banyak daripada yang dia akui. Aku berusaha menenangkan diri. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa anakku yang jadi korban di sini? Aku menatapnya tajam, mencoba mencari kebenaran dari setiap detail kecil di wajahnya. Dia menarik napas panjang, dan untuk sejenak, ada keraguan di matanya. Ini semua bukan untuk kamu tahu, bukan untuk anakmu tahu. Aku melakukannya untuk melindungi kita semua. Kalimat itu menumbuk dadaku. Melindungi kita semua? Aku berusaha menahan emosi yang semakin menguasai. Melindungi dari apa? Dari siapa? Dia memalingkan wajahnya, tak mampu lagi memandangku. Ada beban yang tidak bisa dia ungkapkan. Perlahan, dia berjalan ke meja di sudut ruangan dan mengangkat sebuah dokumen yang tergeletak di sana. Tanpa berkata-kata, dia memberikannya padaku. Aku memegangnya dengan tangan yang gemetar. Aku membuka lembaran itu. Setiap kata yang tertulis di sana semakin mengerucutkan rasa takut yang menggulung dalam dadaku. Aku bisa merasakan dunia sekitarku mulai runtuh, sedikit demi sedikit. Di sana tertulis nama anakku, dan sebuah tuduhan yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Ini bohong. Suaraku hampir hilang. Ini tidak mungkin. Tapi, aku tahu. Aku tahu. Semua petunjuk itu mengarah ke satu kesimpulan, anakku difitnah. Dan orang yang paling aku percayai, orang yang seharusnya menjaga kami, adalah bagian dari konspirasi ini. Kakak iparku menunduk, seolah tidak mampu menghadapiku. Aku tidak ingin ini terjadi, tapi semuanya sudah terlambat. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang disembunyikan. Tanganku terjatuh lemas di samping tubuh. Apa yang aku dengar ini adalah kenyataan yang tak bisa kuhindari. Kenapa aku tidak melihat ini sebelumnya? Kenapa aku tidak tahu? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Tanyaku. Suaraku serak. Dia menjeling, perlahan. Karena ini melibatkan keluarga kita, dan aku tidak bisa membiarkan semuanya hancur. Aku merasa seperti dunia ini berputar, seolah aku terlempar dari realitas. Semua yang aku anggap benar, semua yang aku anggap aman, ternyata hanyalah ilusi. Ada permainan besar yang melibatkan kita semua, dan anakku adalah pion yang digunakan untuk menutupi sesuatu yang jauh lebih gelap. Kesunyian merayap, menguasai setiap ruang di sekitarku. Aku bisa merasakan betapa beratnya beban ini, betapa dalamnya pengkhianatan ini. Aku melihat anakku dalam bayanganku, sosok yang dulu penuh dengan senyum dan tawa, kini berubah menjadi pusat dari kekacauan ini. Apa yang dia rasakan? Apa yang dia tahu? Tiba-tiba, teleponku berdering. Aku mengambilnya tanpa berpikir, berharap ada sesuatu yang bisa memberikan penjelasan, atau mungkin hanya untuk mengalihkan perhatian dari kekacauan yang semakin dalam. Di ujung telepon, suara yang familiar terdengar. Itu suara sepupu yang biasa berbicara dengan nada ringan. Tapi kali ini, suaranya terdengar serius, bahkan takut. Kamu harus mendengar ini, katanya cepat. Ada yang salah. Ini bukan hanya tentang anakmu. Ada lebih banyak lagi yang disembunyikan. Keluargamu terlibat lebih dalam dari yang kamu kira. Aku merasa tubuhku seperti diserang ribuan petir. Apa yang kamu katakan? Aku hampir tidak bisa berkata apa-apa selain itu. Suara sepupu itu terdengar semakin terburu-buru. Kamu harus tahu bahwa yang kamu temui sekarang, semua orang yang terlibat. Mereka bukan hanya bertaruh pada kebohongan. Mereka bertaruh pada hidupmu, pada hidup anakmu. Mereka akan melakukan apa saja untuk menutupi semuanya. Suara itu hilang begitu saja, dan ponselku terjatuh. Dunia terasa semakin berat, semakin gelap. Aku memandang kakak iparku, yang masih berdiri diam, wajahnya tanpa ekspresi. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku berbisik, meski aku tahu jawabannya sudah ada di depan mata. Aku hanya takut untuk menerima kenyataan itu. Tapi tidak ada jalan kembali. Kebohongan ini, pengkhianatan ini, sudah terlalu dalam. Aku harus memilih, mengungkapkan semuanya dan merusak apa yang tersisa dari keluargaku, atau tetap diam dan melindungi apa yang aku bisa. Kebenaran itu ada di depan mata, tapi aku tidak tahu apakah aku cukup kuat untuk menghadapinya. Keringat dingin mengalir di tengkukku, meskipun udara di sekitar terasa mencekam.
Aku berdiri di depan pintu rumah, menatap keluar jendela, mata tertuju pada gerak-gerik orang-orang yang tampaknya tak tahu bahwa mereka sudah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih gelap daripada yang aku bayangkan. Mereka semua, yang aku kenal, keluarga, sahabat, terlibat dalam sebuah permainan yang sudah berlangsung lama. Aku hanya tak tahu seberapa dalam lubang itu digali. Anakku masih berada di kamar, diam. Mata besar itu menatap keluar jendela, seolah mencoba menghindari kenyataan yang kini memaksanya untuk terjaga dalam ketakutan. Aku bisa mendengar napasnya, pelan, seperti ia menahan sesuatu yang besar. Aku tahu, dia tahu. Dia tahu sesuatu yang lebih buruk dari sekedar kebohongan. Aku bisa merasakan hal itu, pandangannya yang kosong, gerak-geriknya yang cemas, seakan dia sedang berjuang antara ingin melawan atau menyerah. Ketegangan mulai merayap ke seluruh tubuhku. Aku harus bergerak. Tidak ada lagi ruang untuk ragu. Tidak ada lagi waktu untuk berharap ini hanya mimpi buruk. Aku melihat telepon di tanganku, setiap detik yang berlalu semakin memperburuk situasi. Semua yang terjadi sejak awal adalah bagian dari jebakan yang lebih besar. Mereka, yang dulu aku anggap teman, keluarga, telah menyusun rencana ini dengan teliti. Semuanya dirancang untuk satu tujuan, menutup mulut kami, mengubur kebenaran, dan menanamkan ketakutan. Aku menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Ada sesuatu yang lebih besar sedang berlangsung, dan aku harus berpikir cepat. Apa yang seharusnya kulakukan? Bersembunyi? Menggangkapkan kebenaran? Itu tidak semudah yang aku kira. Setiap langkahku kini harus penuh perhitungan. Aku tidak hanya berjuang untuk diriku, tapi untuk anakku. Tiba-tiba, sebuah ketukan halus terdengar dari belakang. Aku menoleh cepat, hampir tidak siap. Itu kakak iparku. Wajahnya kaku, tapi ada sesuatu yang berbeda. Aku bisa merasakan ketegangan di dalam dirinya. Apa yang terjadi? Aku bertanya, suaraku lebih keras dari yang kusadari. Dia terdiam sejenak, menatapku dengan tatapan yang mengandung 1000 makna. Kamu tidak bisa keluar dari sini, katanya, suara rendah, penuh peringatan. Tapi ini bukan hanya tentang aku. Aku hampir berteriak. Ini tentang anakku. Kita harus pergi dari sini sekarang. Kakak iparku menggeleng, bibirnya terkatup rapat. Kamu tidak mengerti. Kita tidak bisa pergi. Mereka akan mencari kita. Aku mulai merasakan rasa cemas yang lebih dalam. Suara luar, suara langkah kaki, mobil yang berhenti di depan rumah, membuat suasana semakin tegang. Mereka sudah tahu, bukan? Tanyaku dengan suara yang hampir tak terdengar. Dia hanya menatapku, tidak memberi jawaban. Aku bisa merasakan bahwa dia tahu lebih banyak dari yang dia akui. Sesuatu dalam dirinya menyimpan rahasia yang lebih gelap, lebih berbahaya. Aku merasa terjebak, antara keinginan untuk mencari tahu kebenaran dan ketakutan untuk mengetahui seberapa dalam pengkhianatan ini. Tanpa peringatan, ponselku berdering. Aku melihat layar, nomor yang tidak aku kenal. Aku mengangkatnya dengan tangan yang gemetar. Ada apa? Aku bertanya, suara sedikit bergetar, mencoba tetap tenang. Di ujung sana, suara tegas dan asing terdengar. Kamu harus segera pergi. Mereka sudah mendekat. Apa maksudmu? Aku bertanya, seakan berharap bisa mendapatkan penjelasan lebih. Kamu tidak punya banyak waktu. Mereka sudah tahu semuanya. Ada orang dalam keluarga yang telah bekerja dengan mereka. Kamu harus segera mengambil keputusan. Suara itu terdengar semakin mendesak. Jangan biarkan anakmu terlambat. Pergilah sekarang. Ponsel itu mati, meninggalkan keheningan yang menggantung di udara. Aku menatap kakak iparku, rasa takut yang baru menguasai diriku. Siapa yang sedang bekerja dengan mereka? Aku berbisik, menunggu jawabannya. Namun dia hanya diam, dan dalam keheningan itu, aku tahu jawabannya. Kakak iparku sendiri adalah bagian dari permainan ini. Mereka yang aku percayai telah mengkhianatiku, dan mereka juga telah merencanakan ini semua, menggunakan keluargaku sebagai alat. Aku menggenggam tangan anakku, yang kini berdiri di ambang pintu, menatapku dengan mata penuh ketakutan. Kita harus pergi, kataku, suara terpotong, berat dengan ketegangan yang mencekam. Pintu depan terbuka,
Suara kaki semakin dekat. Mereka datang. Kami tidak punya banyak waktu. Tanpa berpikir panjang, aku menarik anakku keluar dari rumah. Setiap langkah kami terasa lebih berat dari yang sebelumnya. Aku bisa merasakan kehadiran mereka di luar. Mereka yang berusaha mengejar, berusaha menangkap kami sebelum kami sempat keluar. Di luar, malam terasa semakin kelam. Tidak ada yang bisa aku lihat kecuali bayangan yang bergerak cepat. Aku menarik anakku ke dalam kegelapan, berlari tanpa tujuan, berusaha menghindari apapun yang akan datang. Kami terus berlari, melewati jalanan kosong, tidak tahu kemana harus pergi. Aku hanya tahu satu hal, kami tidak aman di sini. Setiap langkah kami semakin jauh dari rumah, namun rasa ketakutan semakin dekat. Mereka tahu kami akan melarikan diri. Mereka sudah mempersiapkan segalanya. Kami tidak hanya berlari dari rumah, kami berlari dari mereka, dan aku tahu, kami tidak bisa berhenti. Saat aku menoleh ke belakang, aku melihat sebuah mobil melaju dengan cepat di jalanan yang sempit. Mereka sudah ada di belakang kami. Tidak ada jalan keluar, hanya satu pilihan yang tersisa, bertahan hidup. Itu baru awal dari perjalanan panjang ini. Malam itu lebih gelap dari biasanya. Setiap detik yang berlalu semakin terasa berat, penuh dengan ancaman yang mengintai. Aku dan anakku bersembunyi di sudut sempit di luar kota, jauh dari rumah, jauh dari tempat yang dulu aku anggap aman. Jantungku berdetak lebih cepat setiap kali aku mendengar suara di kejauhan. Mobil, langkah kaki, sesuatu yang mungkin datang untuk menangkap kami. Rasa takut itu menyelimuti setiap helaan napasku. Kami terjebak dalam permainan yang lebih besar dari apa yang bisa kami kendalikan. Namun, dalam keputusasaan yang melanda, aku merasakan ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang tidak kusangka, seseorang muncul di hadapan kami. Dia bukan bagian dari keluarga. Wajahnya tidak asing, tapi juga tidak sepenuhnya dikenal. Pria itu berdiri di depan kami, tatapannya tajam dan penuh keyakinan. "Kamu butuh bantuan?" katanya singkat, matanya tidak menyiratkan keraguan. Aku menelan ludah, hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja didengar. Apa yang dia tahu? Kenapa dia di sini? "Siapa kamu?" aku bertanya, mencoba mengendalikan emosi yang meluap, meski setiap detik terasa penuh dengan ketegangan yang menekan. Dia tidak langsung menjawab, hanya melangkah lebih dekat, meletakkan sebuah tas kecil di samping kami. "Aku tahu siapa yang melakukannya," katanya, suaranya rendah namun penuh keyakinan. "Aku tahu siapa yang ada di balik semua ini." Ada sebersit harapan, yang tak kutahu datangnya dari mana. Tidak ada yang bisa diharapkan lagi. Setiap langkah kami sebelumnya penuh dengan ketakutan, namun kata-katanya memberi sedikit ruang untuk bernafas. Siapapun dia tampaknya tahu lebih banyak dari yang seharusnya. Kami berlari ke tempat yang lebih aman, sebuah rumah kosong di pinggir kota. Aku duduk di kursi tua yang sudah lapuk, menatap pria itu dengan penuh kecurigaan. "Apa yang kamu inginkan?" aku bertanya, suara terdengar lebih berat daripada yang aku inginkan. Dia menyandarkan tubuhnya ke dinding, tatapannya tajam, menilai situasi. "Aku punya alasan pribadi untuk membantu. Ini bukan hanya tentang keluarga kamu, ini tentang masa depan." Aku bisa melihat bahwa dia berbicara dari tempat yang lebih dalam, dari pengalaman yang mengerikan. Tetapi aku tidak bisa begitu saja percaya. Apa yang dia katakan terasa seperti jawaban yang terlalu mudah untuk sebuah pertanyaan yang begitu rumit. "Kenapa kita harus percaya padamu?" tanyaku lagi, lebih keras. "Kamu bukan bagian dari keluarga ini. Apa yang membuatmu ingin membantu kami?" Dia menghela napas, seperti mencoba menenangkan diri. "Aku tidak peduli dengan keluargamu. Aku hanya peduli pada kebenaran." Saat itu, aku merasa ada sesuatu yang menghubungkan kami, meski aku tidak bisa mempercayainya sepenuhnya. Namun, dalam situasi seperti ini, siapa yang bisa dipercaya? Kami hanya bisa melangkah maju. "Jadi, apa yang harus kita lakukan?" tanyaku, mulai merasa ada secercah harapan yang terbuka, meski masih diselimuti ketidakpastian. "Rencana ini berisiko," jawabnya, matanya kini menatap tajam. "Kita harus bergerak cepat. Mereka tidak akan membiarkan ini begitu saja. Mereka akan mencari kamu, dan mereka akan mencoba menghancurkan bukti ini."
Aku mencerna kata-katanya. Setiap keputusan terasa penuh risiko. Tetapi untuk pertama kalinya, aku merasa kami punya kesempatan. Rencana ini mungkin tidak sempurna, tetapi setidaknya, kami punya sedikit kendali. Kami harus menghadapi mereka, meskipun setiap langkah terasa seperti menginjak bara panas. Dia mengeluarkan dokumen yang sudah disiapkan, berisi informasi tentang siapa yang harus dihadapi, langkah apa yang harus diambil. Setiap halaman yang kupegang berisi petunjuk yang membuka jalan menuju kebenaran yang tersembunyi begitu lama, namun juga jalan yang penuh dengan jebakan dan ancaman. Jadi ini semua tentang membongkar mereka? Tanyaku, memastikan. Ja, ini bukan hanya tentang keluarga kamu. Ini lebih besar dari itu, jawabnya. Kami harus mengungkapkan mereka semua. Atau tidak ada yang tersisa. Malam itu kami merencanakan setiap langkah, mencatat setiap detail. Kami bekerja dalam diam, menyusun strategi untuk menghadapi keluarga yang telah membalikkan punggung pada kami, orang-orang yang tidak hanya mengkhianati, tapi berusaha menutupi kebenaran yang lebih mengerikan. Namun, saat rencana itu hampir selesai, ketegangan berubah menjadi ketakutan yang lebih mendalam. Aku mendengar suara pintu terbuka. Suara langkah kaki yang datang lebih dekat. Aku menoleh, dan pria yang baru saja kami percayai berdiri di ambang pintu, wajahnya tidak lagi tegas, malah penuh dengan keraguan. Kamu harus pergi, katanya, matanya memalingkan pandangannya ke lantai, wajahnya yang dulu tampak penuh keyakinan kini terasa rapuh. Aku tidak bisa melanjutkan ini. Ada sesuatu yang tiba-tiba berubah. Semua yang telah kami persiapkan seakan runtuh dalam sekejap. Aku menatapnya dengan bingung, tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Apa yang dia sembunyikan? Kenapa dia berubah begitu cepat? Ada yang salah? Tanyaku, suara sedikit lebih tinggi, penuh dengan kecemasan yang tak bisa kutahan. Dia menelan ludah, lalu mengangkat wajahnya dengan tatapan kosong. Aku terpaksa melakukannya. Mereka memaksa aku untuk memilih sisi. Perasaan dingin menyelimutiku, membuat tubuhku kaku. Rencana yang baru saja kami susun, harapan yang baru saja terbangun, tiba-tiba menjadi hampa. Ketidakpastian yang tadinya mulai hilang, kini kembali menyelimuti setiap ruang yang kami bangun. Kami dikhianati lagi. Dan sekarang, dengan lebih banyak musuh di sekitar kami harus bertanya pada diri sendiri, siapa lagi yang bisa dipercaya? Keheningan malam itu menekan dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Setiap langkah yang kutempuh terasa lebih berat, lebih sunyi, meskipun di luar, dunia terus bergerak, penuh dengan suara langkah kaki yang beriringan, mobil yang melaju, percakapan yang samar. Di dalam rumah yang telah lama terasa asing ini, aku berdiri di hadapan seseorang yang selama ini aku percayai, seseorang yang telah menjadi bagian dari kebohongan besar ini. Wajahnya tidak berubah, tetap seperti biasa, tenang, penuh kontrol. Namun, aku tahu ada sesuatu yang berubah. Sudah cukup, kamu tidak bisa lagi menghindar dari ini, kataku, suaraku lebih keras dari yang aku inginkan. Dia hanya tersenyum tipis, seperti tidak terpengaruh. Apa yang kamu maksud? Apa yang kamu pikir bisa mengubah semua ini? Aku menelan ludah, mencoba meredakan ketegangan yang mengalir begitu deras dalam tubuhku. Setiap kata yang keluar darinya semakin menguatkan kecurigaanku, semuanya adalah bagian dari permainan besar yang sudah disusun dengan rapi. Aku sudah tahu jawaban yang kutakuti, tetapi aku masih ingin mendengarnya, ingin mendengar dia mengakuinya, mengakui kebenaran yang sudah lama tersembunyi. Aku tahu apa yang terjadi, aku tahu tentang kebohongan itu. Aku berkata, dengan suara bergetar namun penuh tekad, kamu yang mulai semuanya. Kamu yang menghancurkan keluarga ini. Dan sekarang, kamu akan membayar semua itu. Ada keheningan sejenak, dan aku bisa merasakan ketegangan itu seperti bayangan yang semakin mengerucut. Dia tidak bergerak, tidak berbicara. Namun matanya, yang tadinya tenang, mulai menunjukkan perubahan. Sedikit, namun cukup untuk membuatku tahu bahwa sesuatu telah berubah. Jadi kamu akhirnya paham, katanya. Suaranya terdengar lebih rendah, namun ada senyum penuh kemenangan di sudut bibirnya. Kamu tahu, aku hampir percaya kamu tidak akan pernah tahu. Kata-kata itu menggigit, lebih dalam dari yang aku harapkan.
Aku ingin bergerak lebih dekat, namun ada sesuatu yang menghalangi. Tidak hanya kata-kata, tetapi sesuatu yang lebih kuat, rasa takut yang semakin menggelayuti. Ternyata, kenyataan lebih buruk dari apa yang bisa aku bayangkan. Semua yang aku pikirkan, semua yang aku yakini tentang keluarga, ternyata hanyalah kebohongan yang disusun dengan hati-hati. Apa yang kamu inginkan dariku? Aku hampir tidak bisa mengucapkannya. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu menghancurkan semuanya? Dia tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia melangkah lebih dekat, memandangku dengan tatapan yang penuh perhitungan. Aku tidak ingin menghabiskan waktu menjelaskan sesuatu yang sudah jelas. Kamu dan anakmu hanya bagian kecil dari teka-teki yang lebih besar. Teka-teki yang lebih besar. Kalimat itu terus berputar di kepala. Apa maksudnya? Apa yang dia sembunyikan? Kengerian itu muncul dalam pikiranku, menggerogoti setiap rasionalitas yang tersisa. Aku mencoba bernafas, berusaha menenangkan detak jantungku yang semakin cepat. Siapa lagi yang terlibat? Tanyaku, dengan suara yang terdengar semakin berat. Siapa yang ada di balik semua ini? Dia hanya tersenyum, sebuah senyuman yang mengandung arti yang lebih gelap daripada yang bisa kubayangkan. Kamu sudah cukup pintar untuk menemukan jawabannya sendiri. Tapi ingat, jika kamu melangkah lebih jauh, kamu akan kehilangan lebih dari yang kamu bayangkan. Senyuman itu semakin lebar, dan aku bisa merasakan ketegangan yang menebal, udara yang semakin menekan. Rasa takut berubah menjadi kebingungan yang lebih dalam. Aku mulai mengerti bahwa kami berada di ujung jurang, dan langkah selanjutnya bisa membawa kami ke dalam kegelapan yang lebih besar. Tiba-tiba, dia berhenti. Ada perubahan yang jelas dalam sikapnya, sesuatu yang lebih serius, lebih dingin. Kamu pikir kamu bisa melawan aku? Kamu pikir kamu bisa mengungkap semuanya begitu saja? Aku tidak menjawab, hanya menatapnya dengan penuh keteguhan. Semakin aku mendengarkan, semakin jelas bahwa dia sudah mempersiapkan semuanya. Semua yang terjadi, semua yang aku duga, telah direncanakan sejak lama. Ada rencana yang lebih besar, dan kami hanya terjebak dalam bagian kecil dari permainan ini. Jika kamu melanjutkan ini, kamu dan anakmu akan membayar harga yang sangat mahal, katanya dengan nada yang tak berubah, seolah ini semua hanyalah sebuah permainan. Aku akan pastikan kamu tidak bisa keluar dari ini hidup-hidup. Kata-katanya begitu tajam, begitu dingin. Aku bisa merasakannya, ancaman yang tersembunyi di baliknya, seperti pisau yang perlahan diputar. Kami sudah melewati titik tanpa kembali. Rencana kami, harapan kami, semuanya akan diuji dengan cara yang sangat brutal. Aku merasa ketakutan yang lebih besar dari sebelumnya. Apa yang harus kulakukan? Bagaimana aku bisa keluar dari ini? Sementara dia berdiri di sana, tenang, aku tahu satu hal, ini bukan hanya tentang mengungkap kebenaran. Ini tentang bertahan hidup. Dia menatapku dengan tatapan yang penuh perhitungan. Kamu berpikir ini akan berakhir dengan mudah? Kamu salah. Kamu tidak tahu siapa yang sebenarnya berkuasa di sini. Ada keheningan yang berat, hanya detak jantung kami yang memenuhi ruang itu. Aku tahu bahwa ini adalah momen terakhir sebelum semuanya berubah, sebelum pertempuran ini benar-benar dimulai. Aku harus memilih. Akankah aku terus berjuang, atau akankah aku mundur dan mempertahankan apa yang tersisa dari keluargaku? Satu hal yang pasti, tidak ada jalan keluar tanpa pertaruhan besar. Dia mendekat, dan aku tahu, waktunya sudah dekat. Sekarang, tidak ada lagi yang bisa diungkapkan dengan kata-kata. Saatnya bertindak. Ada keheningan yang aneh di udara, begitu tebal hingga hampir bisa dipotong. Setiap detik terasa semakin berat, semakin lambat, seperti jam yang terhenti di tengah pertempuran terakhir. Aku berdiri di hadapannya, wajahnya yang selalu tenang kini dihiasi dengan senyum dingin, senyum yang penuh dengan kebanggaan dan kepastian. Tidak ada lagi ruang untuk melarikan diri. Semua yang terjadi, setiap pengkhianatan, setiap kebohongan, akhirnya harus dipertanggungjawabkan. Ini adalah titik terakhir, momen di mana kebenaran harus terungkap dan keadilan harus ditegakkan. Dia menatapku dengan tajam. Kamu pikir ini akan berakhir dengan mudah? Katanya, suaranya penuh dengan konfrontasi. Semua yang telah kamu lalui, semua ini sia-sia.
Kamu tidak bisa menang melawan ini. Aku merasa gemetar, bukan karena takut, tetapi karena marah, kemarahan yang sudah lama terpendam, kemarahan yang sekarang membara di dadaku. Setiap langkah yang kulalui, setiap detik yang berlalu, telah membawa kami ke titik ini. Aku sudah lelah. Lelah dengan kebohongan, dengan pengkhianatan, dengan segalanya. Tidak ada lagi yang bisa kamu sembunyikan, jawabku dengan suara yang penuh kebulatan tekad. Aku tahu semuanya. Dan kali ini, kamu tidak bisa melarikan diri. Sekali lagi, dia tersenyum. Senyum yang seolah menganggap segala sesuatu ini hanya permainan. Kamu pikir, dengan mengungkapkan kebenaran, segalanya akan menjadi lebih baik? Kamu salah. Kami berdiri di ruang yang kosong, hanya ada 2 kursi, meja yang sudah lama tidak terpakai, dan cahaya lampu yang redup dari sudut ruangan. Aku tahu ini adalah momen yang menentukan, momen di mana setiap gerakan, setiap keputusan, akan mengubah segalanya. Tidak ada lagi jalan keluar. Kami berdua sudah terjebak dalam lingkaran ini. Dia melangkah maju, perlahan, seolah mengukur setiap kata yang akan diucapkannya. Kamu masih terlalu naif, terlalu lemah untuk memahami permainan ini, katanya, suara rendah namun mematikan. Kamu tidak tahu betapa dalamnya jebakan ini, dan sekarang kamu hanya akan merusak dirimu sendiri. Aku bisa merasakan tekanan itu semakin besar, semakin menyesakkan. Setiap kata yang dia ucapkan adalah racun yang mencoba mengikis kepercayaan diriku. Namun, aku tahu satu hal, aku tidak akan mundur. Aku tidak akan membiarkan dia menang. Anak kami, kebohongan yang tersembunyi, semuanya berakhir hari ini. Aku siap untuk segala konsekuensi. Dia mendekat, langkah kakinya berat, penuh ancaman. Kalau kamu terus maju, kamu akan kehilangan lebih dari yang kamu kira, katanya, hampir berbisik di telingaku. Ini bukan hanya tentang keluarga. Ini tentang siapa yang benar-benar berkuasa di dunia ini. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha mengendalikan setiap detak jantung yang berdebar begitu keras di dadaku. Kebenaran akan keluar, kataku, lebih tenang dari yang aku kira. Dan kali ini, kamu yang akan kehilangan segalanya. Tiba-tiba, tanpa peringatan, dia melangkah lebih cepat, tangannya bergerak ke arahku. Aku tahu apa yang akan terjadi. Ini bukan hanya pertemuan kata-kata, ini adalah pertarungan hidup dan mati, sebuah pertempuran yang menentukan siapa yang akan keluar hidup-hidup dari ruangan ini. Tubuhku bereaksi lebih cepat dari pikiran, bergerak untuk menghindari serangan pertama yang datang begitu mendalam, begitu berbahaya. Kami bergumul di dalam ruang itu, suara tubuh yang saling berbenturan memenuhi udara. Di luar, hujan mulai turun, menambah ketegangan yang sudah memuncak. Setiap suara, setiap gerakan, terasa begitu keras, seolah dunia di sekitar kami ikut bergemuruh, mengingatkan kami bahwa ini adalah titik tanpa kembali. Aku bisa merasakan setiap detik berjalan lebih lambat. Setiap keputusan yang aku buat akan mempengaruhi nasib anakku, keluargaku, bahkan diriku sendiri. Adakah jalan keluar dari ini? Ataukah kita hanya terjebak dalam pilihan-pilihan yang tak terelakkan? Dia berusaha menguasai, mencoba mengendalikan permainan ini dengan segala cara. Aku merasakan keberanian yang tumbuh dari dalam, mencoba menggenggam kendali. Setiap serangan yang dia lancarkan, aku balas dengan semua kekuatan yang tersisa. Aku tidak peduli lagi pada apapun. Ini adalah pertarungan untuk bertahan hidup, untuk menegakkan keadilan yang telah lama terpendam. Akhirnya, setelah perjuangan yang terasa tak berujung, aku berhasil membuatnya terjatuh, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Namun, aku tahu, ini belum berakhir. Kemenangan ini bukanlah kemenangan tanpa harga. Dia terengah-engah, mencoba untuk bangkit, namun tidak bisa. Kamu mungkin menang hari ini, katanya, napasnya tersengal, tapi kamu akan menyesali keputusan ini. Semua yang kamu lakukan, semua yang kamu percayai, akan menghancurkanmu pada akhirnya. Aku menatapnya, tatapan yang keras, penuh dengan kebencian dan pembalasan. Jika itu harga untuk keadilan, maka aku siap membayar, jawabku, suara penuh tekad. Ketegangan di antara kami perlahan mereda, tetapi aku tahu, ini bukan akhir dari perjalanan kami.
Dengan satu gerakan, aku mengamankan bukti yang akan menghancurkan seluruh jaringan kebohongan ini. Kebenaran telah terungkap, dan meskipun dia terjatuh, ancaman yang dia tinggalkan akan tetap ada. Namun, dalam diamnya, aku merasa berat. Keputusan yang telah kuambil, pertarungan yang telah kuberjuangkan, meninggalkan bekas yang tak bisa hilang begitu saja. Kemenangan ini tidak datang tanpa harga. Dan meskipun aku telah mengalahkan musuhku, aku tahu bahwa ada lebih banyak yang harus aku hadapi. Semuanya belum berakhir. Ada penyembuhan yang harus dilakukan. Tapi luka-luka ini, bekas dari pertempuran yang telah kami lalui, akan tetap ada selamanya. Malam itu terasa begitu sunyi, seolah dunia di sekitar kami berhenti untuk memberi ruang bagi kami berdua. Rumah yang dulu ramai kini terasa kosong, jauh dari kehidupan yang pernah ada. Aku duduk di kursi tua yang sudah sering menjadi saksi perjalanan kami, mata tertuju pada anakku yang duduk di dekat jendela, menatap keluar ke kegelapan malam. Ada ketenangan di wajahnya, meskipun aku tahu, kita berdua masih terperangkap dalam bayang-bayang masa lalu. Sudah beberapa minggu sejak pertempuran terakhir itu berakhir, dan meskipun kami selamat, luka-luka ini belum sepenuhnya sembuh. Setiap hari, kami mencoba untuk bergerak maju, meskipun kenangan akan kebohongan dan pengkhianatan terus menghantui. Rasanya seperti berjalan di atas pecahan kaca, setiap langkah terasa berat, penuh dengan ketakutan akan terjatuh kembali. Aku bisa melihat ketegangan yang masih ada di wajah anakku. Meskipun dia mencoba untuk tersenyum, ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang belum bisa dia ungkapkan. Aku bisa merasakannya, kehilangan itu, kebingungannya, dan rasa takut yang masih mengisi ruang di antara kami. Kami sudah melewati begitu banyak, tetapi apakah kami benar-benar bisa sembuh? Aku mendekat, duduk di sampingnya, mencoba memberikan kenyamanan yang sudah lama kami rindukan. "Kamu baik-baik saja?" tanyaku pelan, suara lembut meskipun hati ini penuh dengan kegelisahan. Anakku menoleh, matanya yang dulu penuh dengan kegembiraan kini terlihat lebih dalam, lebih berat. "Aku masih takut, Mama," katanya, suara yang hampir tidak terdengar, tetapi penuh dengan beban. Tapi aku juga merasa sedikit lebih tenang. Aku tidak tahu, aku merasa semuanya mulai berubah. Aku mengangguk, mencoba untuk memberikan jawaban yang penuh dengan harapan meskipun aku sendiri merasa ragu. "Kita akan baik-baik saja. Ini hanya butuh waktu." Aku tahu itu bukan jawaban yang sempurna, tetapi itu yang bisa kuberikan. Waktu. Di luar, hujan mulai turun dengan lembut, suara tetesan yang jatuh di atap menambah keheningan malam. Dunia sepertinya tahu bahwa kita butuh waktu. Waktu untuk memperbaiki apa yang telah hancur, waktu untuk menerima kenyataan bahwa semuanya sudah berubah. Setiap hari, kami berusaha untuk menemukan kembali ritme hidup yang pernah kami miliki. Tidak ada lagi kebahagiaan yang sama seperti dulu, tidak ada lagi kepercayaan yang utuh. Tetapi ada satu hal yang tetap, kami masih ada di sini. Masih bersama. Dan itu adalah awal dari sebuah perjalanan baru. Aku berusaha sekuat tenaga untuk menciptakan ruang bagi kami untuk menyembuhkan. Aku mulai berbicara lebih banyak, mencoba membuka percakapan yang dulu tidak pernah kami lakukan. Kami berbicara tentang rasa takut, tentang kehilangan, tentang bagaimana semuanya bisa berubah begitu cepat. Aku tahu, setiap kata yang kami ucapkan adalah langkah kecil menuju pemulihan. Tetapi terkadang, kata-kata itu tidak cukup. Di suatu malam, setelah makan malam yang sunyi, anakku bertanya dengan suara pelan, hampir ragu, apakah kita akan pernah bisa percaya lagi pada orang-orang? Pertanyaan itu menggantung di udara, lebih berat daripada yang bisa aku bayangkan. "Aku tidak tahu," jawabku setelah beberapa saat, suaraku serak. "Mungkin kita akan bisa, tapi itu akan membutuhkan waktu. Dan kita harus siap untuk itu." Setiap malam setelah itu, kami duduk bersama, berbicara tentang apa yang telah terjadi, mencoba memahami mengapa semua itu bisa terjadi. Aku melihat anakku, dan meskipun dia tidak mengatakannya, aku tahu dia merasakan hal yang sama seperti yang kurasakan, kehilangan, keraguan, ketakutan akan masa depan. Tetapi ada juga sedikit harapan yang tumbuh perlahan-lahan, seperti tanaman yang mulai tumbuh di tanah yang kering. Hari demi hari, kami mencoba membangun kembali kepercayaan, meskipun tahu itu tidak akan mudah.
Beberapa hari terasa lebih baik, beberapa lainnya lebih berat. Setiap langkah kecil menuju penyembuhan terasa seperti kemenangan, meskipun terkadang perasaan itu datang dan pergi begitu cepat. Kami belajar untuk hidup dengan luka-luka itu, dengan kenyataan bahwa kepercayaan yang telah rusak tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. Suatu pagi, aku mendapati anakku sedang duduk di meja makan, menulis sesuatu di buku kecilnya. Aku mendekat dan duduk di sampingnya. "Apa yang kamu tulis?" tanyaku dengan lembut. Dia menatapku sejenak, lalu menunjukkan halaman itu. Di sana tertulis, "Kami masih bisa mulai lagi. Kami masih bisa menemukan kebahagiaan, sedikit demi sedikit." Aku tersenyum, meskipun mataku sedikit berkaca-kaca. Anak itu mengerti lebih dari yang aku kira. Mungkin proses ini tidak akan pernah selesai, mungkin kami akan selalu membawa bekas luka ini, tetapi ada harapan. Ada ruang untuk pemulihan. Dan itu sudah cukup untuk membuatku terus berjuang. Namun, meskipun ada kemajuan, ada pertanyaan yang masih menggantung, seakan menunggu untuk dijawab. Bisakah kepercayaan yang telah rusak itu benar-benar dipulihkan? Bisakah kami benar-benar melupakan pengkhianatan yang telah mengguncang dunia kami? Hanya waktu yang akan memberi jawabannya. Keheningan rumah malam itu terasa menyesakkan. Setiap sudutnya tampak seolah menunggu sesuatu yang buruk terjadi, namun aku tidak tahu apa itu. Kami sudah melalui begitu banyak, tetapi saat aku berpikir kami akhirnya bisa menarik napas lega, sebuah kebenaran baru mulai muncul, lebih kelam dari yang pernah aku bayangkan. Semuanya yang kami perjuangkan, kebohongan yang kami ungkap, ternyata hanyalah permukaan dari sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih berbahaya. Aku duduk di ruang tamu, tangan menggenggam erat dokumen yang baru saja kuambil dari tumpukan kertas yang berdebu di lemari lama. Kata-kata yang tertulis di sana mengungkapkan sesuatu yang hampir tidak bisa dipercaya. Mereka, keluargaku, tidak hanya berbohong tentang anakku. Pengkhianatan mereka telah dimulai jauh sebelum pesta pernikahan itu. Aku merasa keringat dingin merembes di tengkukku. Kenapa aku tidak melihat ini sebelumnya? Kenapa semua ini tidak pernah kuperhatikan? Di luar, hujan mulai turun dengan lebat, menambah kecemasan yang menguasai diriku. Setiap tetesan yang jatuh di jendela seperti detak jantung yang semakin cepat, menghentakkan setiap bagian tubuhku. Aku memandangi anakku yang sedang tidur di kamar sebelah, wajahnya yang polos dan tak tahu apa-apa, yang masih menjadi bagian dari permainan ini. Ada bahaya yang mengintai, sesuatu yang lebih mengerikan dari kebohongan yang telah mengelilingi kami. Ini belum berakhir, kataku dalam hati, menatap dokumen itu lebih dalam, mencoba mengumpulkan pikiran yang berantakan. Kebenaran yang lebih gelap akan terungkap. Aku merasakan jantungku berdegup kencang. Semua ini adalah bagian dari rencana yang lebih besar, rencana yang lebih lama, yang sudah mulai dibentuk jauh sebelum kami mulai memperjuangkan apa yang kami anggap benar. Dan sekarang, aku tahu, aku tidak bisa berlari dari ini. Tidak ada tempat aman lagi. Saat aku mencoba menyusun semua kepingan kebenaran ini, pintu depan terbuka dengan pelan. Aku terkejut, tidak siap untuk mendengar suara langkah kaki yang perlahan mendekat. Dari koridor, suara langkah itu terdengar semakin dekat. Aku tahu siapa itu, dan ketakutanku mulai berubah menjadi keinginan untuk menghadapinya. Kakak iparku muncul di ambang pintu, wajahnya tidak bisa menyembunyikan ketegangan yang sudah mulai muncul sejak beberapa hari lalu. "Ada yang perlu kamu ketahui," katanya, suaranya datar, namun ada keraguan yang tertahan di baliknya. Aku menatapnya dengan tajam, berusaha menahan amarah yang mulai membara. "Apa lagi yang ingin kamu sembunyikan?" Aku tahu, apapun yang dia bicarakan, itu pasti berhubungan dengan apa yang telah kutemukan. Aku tahu tentang mereka, apa yang sebenarnya terjadi. Dia mengalihkan pandangan, dan aku bisa melihat ketakutan yang ia coba sembunyikan. "Ini bukan hanya tentang kita," katanya, menggantungkan kata-kata itu dengan hati-hati. "Ada orang lain, seseorang dari masa lalu. Mereka akan datang. Mereka lebih berbahaya dari yang kamu bayangkan." Sesuatu di dalam diriku mengeras. Aku tidak tahu apa yang dia maksud, tetapi aku bisa merasakan ketegangan yang semakin tebal di antara kami. Ada ancaman yang jauh lebih besar, dan kali ini, bukan hanya keluargaku yang terlibat.
Ada seseorang dari luar yang kembali, seseorang yang memiliki dendam lama dan tujuan yang lebih gelap. Apa yang mereka inginkan? Tanyaku, suaraku mulai bergetar. Apa yang mereka rencanakan? Kakak iparku menunduk, tidak bisa menjawab. Wajahnya semakin pucat, dan aku tahu bahwa semua yang aku dengar sekarang hanya sebagian dari cerita yang lebih besar. Ada lebih banyak yang tersembunyi, lebih banyak yang harus aku hadapi, yang kami semua hadapi. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Aku tahu satu hal yang pasti, keluarga ini, kami semua, berada dalam bahaya yang lebih besar daripada yang bisa kami kendalikan. Perasaan bahwa kami sudah tidak lagi aman mulai merayap dalam diriku. Kepercayaan yang sudah lama hancur ternyata bukan satu-satunya hal yang rusak. Dunia yang kukenal tidak ada lagi. Beberapa jam kemudian, aku berjalan keluar rumah dengan langkah yang terpaksa, berpikir tentang langkah selanjutnya. Anak ku masih tertidur, tidak tahu apa yang akan datang. Aku harus segera bertindak. Aku harus memastikan mereka tetap aman. Aku menghela napas, berusaha menenangkan diri. Namun saat aku hendak menuju pintu mobil, suara mobil yang mendekat tiba-tiba mengubah segalanya. Dalam sekejap, aku merasakan adanya sesuatu yang tidak beres. Ada sesuatu di luar sana, yang lebih dekat daripada yang aku kira. Sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan rumah. Dari dalam mobil, seseorang turun dengan langkah yang pasti. Wajahnya tak asing, dia adalah orang dari masa lalu, seseorang yang seharusnya sudah lama menghilang, namun kini berdiri di sini dengan tatapan tajam yang penuh dengan kebencian. Aku mundur beberapa langkah, tubuhku kaku, seakan waktu terhenti sejenak. Apa yang kamu inginkan? Tanyaku, suaraku menegang. Dia tidak menjawab, hanya menatapku dengan senyuman yang dingin. Aku datang untuk menuntut balas, katanya pelan, seperti peringatan yang jelas dan tak terbantahkan. Dan kamu akan menjadi bagian dari permainan ini, tidak peduli seberapa keras kamu berusaha untuk menghindarinya. Tiba-tiba, suara tembakan terdengar. Sesuatu yang keras, tajam, mengguncang seisi dunia di sekitarku. Aku merasakan sesuatu yang panas mengalir di tubuhku, dan tubuhku langsung terjatuh ke tanah. Aku menatap ke langit, merasa segala sesuatunya mulai gelap. Di sekitar kami, dunia berputar, lebih cepat dari yang bisa aku pahami. Bahaya yang lebih besar, lebih nyata, kini mengancam kami. Permainan ini baru dimulai. Suasana di rumah itu lebih sunyi dari sebelumnya, seolah setiap benda, setiap sudut, menunggu sesuatu yang tak terucapkan. Aku duduk di kursi yang sudah terlalu lama dipakai, pandanganku kosong, terfokus pada cahaya lampu yang redup di sudut ruangan. Hujan masih turun di luar, suara tetesannya memecah keheningan yang mulai memelukku. Aku merasakan ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang telah lama tertimbun dalam diriku, kembali menyeruak ke permukaan. Keputusan-keputusan yang pernah kuterima, kata-kata yang tak pernah diucapkan, semuanya datang kembali, satu persatu, seperti bayangan yang tak bisa dihindari. Semakin aku mencoba melangkah maju, semakin jelas bahwa masa lalu ini masih menghantuiku. Aku merasa ada beban yang lebih berat, semakin menekan. Tidak ada tempat untuk bersembunyi, dan aku tidak bisa lagi menghindari kenyataan yang sudah lama aku tanggung. Semua yang terjadi, kebohongan, pengkhianatan, pertempuran yang tak pernah kami pilih, sudah dimulai jauh sebelum ini. Seperti potongan puzzle yang selama ini tersembunyi, kini semuanya mulai tersusun dengan jelas. Aku bisa merasakan kesalahan-kesalahan yang telah aku buat. Mungkin aku pernah melewatkan peringatan yang ada di depan mata. Mungkin aku terlalu mudah mempercayai orang yang tidak pantas dipercaya, atau membuat pilihan yang pada akhirnya memperburuk semuanya. Aku mengingat kembali beberapa tahun yang lalu, saat aku pertama kali mempercayai seseorang yang ternyata memiliki niat tersembunyi. Keputusan itu, meski terasa benar saat itu, kini aku tahu telah mengarah pada kehancuran. Aku membiarkan pengkhianatan itu masuk ke dalam hidupku tanpa mempertanyakan segalanya. Aku melihat anakku yang kini duduk di ruang sebelah, yang tak tahu betapa besar beban yang sedang aku rasakan. Semua ini karena aku. Semua ini karena aku gagal melihat siapa yang seharusnya aku percayai. Ada sesuatu di dalam diriku yang mulai terungkap. Seperti sebuah cermin yang memperlihatkan sisi gelap yang selama ini kuabaikan.
Aku bukan hanya seorang korban. Aku adalah bagian dari masalah ini. Keputusan-keputusan buruk yang pernah kuambil membuka jalan bagi pengkhianatan ini. Aku merasa terperangkap dalam lingkaran yang diciptakan oleh tanganku sendiri. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, namun semakin aku berpikir, semakin jelas bahwa aku tidak bisa melarikan diri dari kebenaran ini. Perasaan bersalah itu menyelimuti setiap gerakan, setiap keputusan. Aku mengingat peringatan-peringatan kecil yang dulu aku abaikan. Kata-kata yang tak diucapkan, tatapan yang tak pernah kutafsirkan dengan benar. Semua itu ada untuk memberi tanda, tetapi aku terlalu buta untuk melihatnya. Aku menatap keluar jendela, melihat hujan yang turun semakin deras. Dalam pikiranku, bayangan masa lalu itu semakin jelas. Aku mulai menyadari bahwa bukan hanya musuh eksternal yang harus aku hadapi, tetapi juga diriku sendiri, kelemahan-kelemahan yang telah membuka jalan bagi semua ini. Semua yang terjadi ini adalah akibat dari pilihan-pilihan yang aku buat. Bahkan, saat aku mencoba melindungi anakku, aku tahu bahwa aku tidak bisa menyembunyikan kenyataan ini lagi. Anakku muncul di ambang pintu, wajahnya penuh dengan kebingungan. "Mama, kenapa?" tanyanya pelan. Suaranya penuh dengan keheranan, seolah mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Aku tidak bisa menjawab, hanya menatapnya dengan perasaan yang semakin berat. Aku ingin memberinya kenyamanan, tetapi aku tahu, kenyamanan itu tidak lagi ada. Semua yang aku coba lindungi justru menjadi semakin rapuh. Aku sudah membuat banyak kesalahan, kataku, suaraku hampir berbisik. Aku merasa seperti kehilangan kendali atas kata-kata yang keluar dari mulutku. Semua ini karena aku, anakku. Semua yang terjadi, semuanya dimulai dari keputusan yang aku buat. Dia hanya terdiam, matanya yang polos itu menatapku tanpa mengerti sepenuhnya apa yang aku rasakan. Aku merasa ada jarak yang semakin besar di antara kami, meskipun dia tidak tahu mengapa. Semua rasa bersalah itu mulai menumpuk, semakin tak tertahankan. Tiba-tiba, aku mendengar suara pintu belakang terbuka. Itu suara yang sangat familiar, suara yang sudah lama tidak kudengar. Jantung berhenti sejenak. Aku tahu siapa yang datang. Bayangan masa lalu yang tak pernah benar-benar hilang, sekarang berdiri di depan pintu. Wajahnya yang dulu penuh dengan kenangan buruk kini kembali mengisi ruang di sekitarku. Aku terdiam, tidak bisa bergerak. Kenapa dia kembali? Apa yang dia inginkan? Apa yang dia tahu? Sudah lama kita tidak berbicara, ya? Suaranya terdengar datar, tanpa emosi, namun penuh dengan makna tersembunyi. Aku pikir kamu sudah lupa siapa aku. Aku tidak bisa menjawab, hanya berdiri di tempat yang sama. Bayangan masa lalu ini, orang yang selama ini aku coba lupakan, kembali muncul dengan segala konsekuensinya. Aku tahu bahwa tidak ada lagi ruang untuk menutup mata. Semua yang aku coba hindari selama ini, sekarang datang dengan segala kebenaran yang harus aku hadapi. Masa lalu ini, yang seharusnya sudah lama terkubur, kini kembali menghantui. Keputusan-keputusan yang telah lama tertinggal di belakang kini berdiri di hadapanku, lebih nyata dan lebih menakutkan dari sebelumnya. Aku tahu, tidak ada lagi jalan mundur. Satu-satunya jalan yang tersisa adalah menghadapi mereka dan menghadapi diriku sendiri. Waktunya sudah datang, kata dia, menatapku dengan mata yang penuh perhitungan. Sekarang, kita akan menyelesaikan apa yang kita mulai. Dalam diam, aku tahu, tidak ada tempat untuk lari. Masa lalu telah kembali, dan kali ini, aku harus membayar harga yang lebih besar.